Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Melia Fitri akan menjawab pertanyaan pretest praktikum mengenai GCMS. Yang pertama adalah bagaimana prinsip kerja GCMS, yaitu sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Fragmen-fragmen ion yang dihasilkan akan ditangkap oleh detektor dan dihasilkan spektrum massa. Selanjutnya skema instrumentasi GCMS. Yang pertama ada fase gerak. Fase gerak pada kromatografi gas itu disebut dengan gas pembawa karena tujuan awalnya adalah untuk membawa solut ke kolom. Oleh karena itu, gas pembawa tidak berpengaruh pada selektivitas. Syarat dari gas pembawa adalah tidak reaktif, murni atau kering karena kalau tidak murni akan berpengaruh pada detektor dan dapat disimpan dalam tangki tekanan tinggi. Yang kedua ada injektor, yaitu lubang suntik didesain untuk memasukkan sampel secara tepat dan efisien. Desain yang populer terdiri atas saluran gelas yang kecil atau tabung logam yang dilengkapi dengan stum karet pada satu ujung untuk mengakomodasi injeksi dengan sirinj. Karena helium atau gas pembawa mengalir melalui tabung. Sejumlah volume yang diinjeksikan akan segera menguap untuk selanjutnya dibawa menuju kolom. Yang ketiga, ada kolom, yaitu tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Yang keempat ada oven. Oven GC menggabungkan suatu kipas yang memastikan distribusi panas yang merata di seluruh oven. Oven-oven ini dapat diprogram untuk menghasilkan suhu yang tetap, kondisi isotermal atau peningkatan suhu secara berangsur-angsur. Terakhir ada detektor, yaitu suatu sensor elektronik yang berfungsi mengubah sinyal gas membawa komponen-komponen dalamnya menjadi sinyal elektronik. Sinyal elektronik detektor akan sangat berguna untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif terhadap komponen-komponen yang terpisah di antara fase diam dan fase gerak. Selanjutnya ada prinsip identifikasi senyawa secara kualitatif dan kuantitatif. Kromatografi gas adalah metode analisis di mana sampel terpisahkan secara fisik menjadi bentuk molekul-molekul yang lebih kecil. Hasil pemisahan dapat dilihat berupa kromatogram. Sedangkan spektroskopi massa adalah metode analisis di mana sampel yang dianalisis akan diubah menjadi ion-ion gasnya. Dan massa dari ion-ion tersebut dapat diukur berdasarkan hasil deteksi berupa spektrum massa. GC hanya terjadi pemisahan untuk mendapatkan komponen yang diinginkan, sedangkan bila dilengkapi dengan MS, yaitu berfungsi sebagai detektor, akan dapat mengidentifikasi komponen tersebut karena bisa membaca spektrum bobot molekul pada suatu komponen. Juga terdapat library atau preferensi pada software-nya. Selanjutnya, apa itu nilai SI dalam interpretasi data spektrum massa GCMS? Di sini ada rumusnya, SI sama dengan 1 dikurang sigma intensitas L dikurang intensitas U per intensitas L ditambah intensitas U. Similarity Index merupakan angka kemiripan sampel yang tidak diketahui dengan intensitas puncak spektra massa dan library. IL atau IU adalah intensitas puncak spektra massa dari library dan senyawa yang tidak diketahui. Syarat mutu sampel dapat dianalisis dengan GCMS. Ini merupakan gambar instrumentasi GCMS. Syarat mutunya sampel itu mudah menguap dan stabil secara termal. Kondisi sampel dapat berupa gas, cairan, dan padatan. Selanjutnya, di sini ada contoh jurnal mengenai teknik preparasi sampel dengan metode derivatisasi dalam analisis GCMS. Judulnya adalah Analisis Profil Metabolit Sekunder Ekstrak Lempuyang emprit dengan kromatografi gas spektroskopi massa yang dilakukan oleh Dedi Hanwar, Andi Suhendi, Ika Tris Haryanti, Broto Santoso, Melisa Safitri, dan Haryoto. Dalam jurnal ini, pada umumnya, derivatisasi umumnya dilakukan untuk mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain, sehingga senyawa tersebut memiliki sifat-sifat yang sesuai untuk dilakukan analisis menggunakan gas kromatografi. Sedangkan dalam penelitian ini, derivatisasi ditujukan untuk memperbaiki sifat volatilitas suatu senyawa sehingga dapat dianalisis dengan kromatografi gas. Metode derivatisasi yang digunakan adalah sililasi.
reaktivitas derivat sililasi berdasarkan kemampuan penyumbang silil. Derivat ini sering digunakan untuk menggantikan ether akil pada analisis sampel yang bersifat polar. Hasil teknik derivatisasi ketika dianalisis dengan teknik derivatisasi, ekstrak rimpat lempu yang emprit ini perak-peraknya lebih banyak, dapat dilihat pada kromatogram yang B. Sedangkan kalau ekstrak rimpang lempu yang empritnya dianalisis tanpa metode derivatisasi, di sini diungkapkan metabolit asam tidak dapat mengungkapkan metabolit asam dengan baik. Dapat dilihat dengan kromatogram gambar A. Selanjutnya ada faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisa GCMS. Yang pertama itu ada karakter sampel, kondisi, dan tujuan. Sampel itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, harus memenuhi syarat, yaitu mudah menguap dan stabil secara thermal. Kondisi sampelnya itu dapat berupa gas, cairan, padatan, sumber biologis, keperluan analisis lingkungan. Tujuan analisisnya itu kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, memilih mode ionisasi. Yang pertama ada EI, yaitu spektrum massa yang standar dapat diperoleh. Library dari spektrum massa dijual secara komersial, dapat mengidentifikasi komponen-komponen. CI, yaitu digunakan untuk memperoleh data kualitatif tentang bobot molekul suatu senyawa yang tidak dapat dilakukan oleh mode EI. Kemudian ada NCI, yaitu digunakan untuk analisis senyawa-senyawa yang memiliki afinitas besar terhadap elektron. Misalnya, senyawa-senyawa halogen, pestisida yang mengandung organoklorin. Yang ketiga, yaitu memilih kolom untuk analisis. Dalam memilih kolom itu harus memiliki resolusi yang baik. Kolom kapiler memiliki resolusi yang lebih baik daripada kolom kemas atau packed column. Fase diam, apakah polar atau non-polar? Senyawa yang polar akan lebih terpisahkan dengan fase diam yang polar. Begitupun sebaliknya, polar atau tidaknya suatu kolom tergantung dari fase diamnya. Kemudian, ketebalan fase diam atau pengisi kolom. Selanjutnya ada fase diam yang semakin tebal akan menahan sampel lebih banyak dan sebaiknya. Contoh kasus penggunaan, sampel yang sangat mudah menguap membutuhkan fase diam yang lebih tebal, dan sampel yang memiliki titik uap tinggi membutuhkan fase diam yang lebih tipis. Dan yang terakhir adalah panjang kolom. Pada umumnya, panjang kolom kapiler berkisar dari 30 sampai 60 meter. Semakin panjang, maka semakin mahal harganya. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.